Baik, bicara soal program yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat ya, yaitu Kang Deddy, terkait kenakalan remaja, yaitu anak sekolah yang suka tawuran. Saya pikir ini hal positif sebetulnya, karena ini untuk melatih disiplin mereka, melatih mental mereka dari remaja. Karena memang anak remaja ini cenderung sangat gampang untuk dipengaruhi untuk melakukan kejahatan. Nah, kalaupun ada pihak-pihak yang keberatan, itu yang normal. Tapi yang jelas, Kang Deddy melakukan ini tentunya ada kerjasama dengan orang tua setempat. Dan kalaupun orang tua tidak mau, tentu tidak bisa dilakukan. Kalau saya lihat di berita, memang dia sudah bekerjasama dengan orang tua. Artinya ada persetujuan dari orang tua untuk melakukan pembinaan, ya katakanlah semi militer memang. Tapi saya pikir itu hanya lebih ke disiplin. Kalau memang terbukti pelatihannya itu memang katakanlah ada pelanggaran, katakanlah hak asasi manusia, ya bisa dilaporkan, kan harus dibuktikan. Kalau memang tidak ada, memang murni untuk membina mereka, baik secara mental maupun disiplin, saya pikir ini hal positif. Kira-kira begitu. Apakah itu tandanya untuk menanggulangi tingkat kriminalitas di daerah itu? Ya, saya pikir ya itu salah satu program yang memang untuk pencegahan ya, semasa mereka remaja. Ini saya pikir bagus yang dilakukan ini. Tapi memang selain program yang dilakukan oleh Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat, juga memang ada faktor-faktor lain tadi, pembinaan di masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama semua terlibat. Ini yang membuat berkurangnya premanisme. Memang tidak bisa hilang ini dari zaman dulu kalah. Premanisme ini dari zaman Nabi itu sudah ada preman, kenakalan ini. Kan begitu logikanya. Cuman memang bagaimana bisa menekan tingkat kejahatan yang semakin marak ini. Otomatis kalau pemerintah tidak bisa mengatasi ini, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ini adalah tanggung jawab atau PR besar bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa menanggulangi terkait premanisme yang cukup marak ini. Demikian. Ini juga kan banyak pro kontra gitu dengan kebijakan KDM ini, Pak. Mungkin ada yang melapor ke HAM juga, tapi HAM-nya malah mungkin seperti apa, Pak? Saya melihat memang di berita ada yang keberatan, salah satu orang tua terkait program yang dilakukan oleh Kang Deddy, yaitu pembinaan semi militer. Tapi di situ juga sudah dibantah oleh Kang Deddy bahwa itu adalah hasil kerjasama dengan orang tuanya mereka masing-masing. Artinya ada persetujuan, baru itu program dilakukan. Tentunya kalau nggak ada persetujuan, ya nggak sembarang juga. Dan kemudian saya katakan tadi, harusnya buktikan di lapangan pada saat mereka pelatihan, apakah di situ ada unsur pemaksaan, kemudian adanya kekerasan di sana. Kalau memang itu murni pendidikan untuk pembinaan fisik dan mental, terutama mental, saya pikir ini hal yang nggak perlu dipersoalkan, kira-kira begitu. Demikian. Justru malahan sebaliknya banyak yang berdatangan dan banyak murid juga yang berikan itu. Jadi tambah banyak yang peserta. Iya, kalau kita lihat fakta yang di lapangan pada saat pelatihan itu, yang notabene statement dari Kang Deddy menyatakan bahwa malah anak-anak itu senang karena mereka itu mendapatkan gizi yang baik, mendapatkan perhatian yang bagus, dan orang tua juga mendukung. Ya, saya pikir sangat wajar kalau satu dua ada yang pro kontra, itu hal yang biasa. Tapi yang penting kita melihat fakta yang ada. Kalau memang itu untuk kebaikan, untuk pembinaan mental fisik dan mental mereka, saya pikir ini program yang bagus. Ya, barangkali ini adalah bagian uji coba ya. Kalau memang ini bagus, mungkin pemerintah daerah lain bisa ikut apa yang dibuat oleh Kang Deddy. Jika ini memang positif ya, kalau memang hasilnya bagus. Ya, kita tunggu nanti. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk terkait masalah hukum sendiri, apa melanggar pasal atau melanggar pasal? Terkait program pendidikan ini, kalau saya pikir itu nggak melanggar. Kalau melanggar kecuali ada pemaksaan, tidak izin orang tua, ya kan, itu jelas melanggar. Kemudian dalam hal pendidikan tersebut adanya penyiksaan secara fisik, adanya kekerasan fisik. Nah, kalau memang itu terbukti, itu baru bisa kita laporkan ke Komnas HAM. Mungkin bisa juga pelanggaran hukum, namanya kalau ada kekerasan fisik, kemudian pemaksaan,
Itu bisa. Kalau tidak ada, saya pikir hal yang nggak penting untuk dijadikan persoalan, kira-kira demikian.